Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Dawa wa Dawa beliau. Sehingga saya di halaman 46 dari buku terjemahan beliau. Ini tentang masalah khusus satu buku tebal berisikan ratusan lembar, ratusan halaman, isinya hanya membahas tentang dosa dan efeknya. Dan di antara yang beliau singgung adalah masalah gempa. Pernah ada dua orang datang, dalam riwayat dikatakan kepada Ummu Amin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keduanya bertanya mengatakan, apa yang anda ketahui dari Rasulullah SAW berhubungan dengan masalah info gempa? Khusus itu ditanya. Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha, ini jawaban Aisyah bukan dari saya. Ibu semua orang-orang beriman, dan ini diangkat oleh para ulama sebagai rujukan. Ya. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya orang-orang sudah menghalalkan zina, menghalalkan perjudian, menghalalkan alat-alat musik, terjadilah segala macam pelanggaran di tengah-tengah mereka, maka Allah yang ada di atas langit sana marah, cemburu kepada hamba-hambanya, kenapa mereka justru melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan Allah berfirman kepada buminya, goncangkanlah tubuhmu. Kalau orang-orang tersebut segera taubat, kembali kepada Allah, maka bumi itu akan tenang dan mereka pun akan selamat. Tapi kalau mereka tetap dalam pelanggaran-pelanggaran mereka, maka Allah akan binasakan bumi yang mereka ada, maksudnya akan terjadi gempa, longsor dan segala macam hal, dan juga membinasakan siapapun yang ada di atasnya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita dua hal kalau merupakan hubungan dengan jawaban tadi. Yang pertama, terjadinya gempa, bencana alam, ini murni karena dosa. Murni karena dosa, dan umumnya dosa itu merata. Umumnya dosa itu merata. Kalau dosa itu dilakukan oleh individual, misalnya kita sendiri melakukan pelanggaran, maka hukuman datang kepada kita individu. Sumpek, sedih, ribut rumah tangga, gagalnya usaha, karena kita melakukannya sendiri. Tapi kalau dilakukan rame-rame, satu komunitas, dan kemudian mereka biarkan itu kemungkaran terjadi, maka akan datang merata juga hukuman di situ. Itu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Al-ayah, yang artinya hati-hati kalian dari fitnah, hukuman, siksaan yang tidak datang kepada orang-orang pelanggar saja di antara kalian. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalau terjadi kemungkaran merata di satu komunitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hukuman merata. Semuanya kena di situ. Dan nanti Allah bangkitkan tergantung daripada niat dan amal mereka. Ya, jadi akan kena semuanya. Makanya kalau orang banjir longsor, orang saleh, orang talih, orang maksiat juga akan kena. Tapi nanti setelah dibangkitkan sesuai dengan kadar niat dan iman mereka. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Makanya Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis Bukhari, perumpamaan kalian dengan para pelaku pelanggar agama. Ya, maksiat ini. Itu seperti orang yang berada di atas satu kapal, ya, sama-sama di kapal. Kemudian mereka berada di dak kapal, di bagian bawah, kalian ada di atas. Setiap kali pelaku maksiat ini mau ambil air, mereka harus naik ke atas, melewati orang-orang yang baik ini, melewati orang-orang yang soleh, sehingga mereka malu. Karena selalu kalau buat dosa dilihat oleh orang-orang baik. Lalu mereka berkata satu sama yang lain, bagaimana kalau kita jebol aja kapalnya? Dari dak itu, dari bawah kita jebol aja, kita ambil air, gak usah naik ke atas. Maksudnya supaya gak dilihat sama orang-orang soleh, karena kalau dilihat pasti ditegur, gak boleh itu haram loh. Orang-orang yang buruk ini mengatakan kita jebol aja kapalnya dari bawah, supaya kita gak capek-capek harus ke atas, gak lewatin mereka, kita tinggal ambil air. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal dari bawah, tenggelamlah kalian semuanya. Maksudnya apa? Gak boleh kita diamkan, harus dinasihatin. Dan teman-teman sekalian, sudah umum nasihat itu, sebaik apapun retorika kita sampaikan, ya, setulus apapun hati kita, ya, selembut apapun kita menyampaikannya, tetap ada pro dan kontra. Itu terjadi pada Nabi SAW. Siapa yang lebih lembut dari Nabi? Siapa yang lebih cerdas daripada Nabi? Siapa yang lebih mendapatkan taufik dan petunjuk dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Tapi apakah semua orang menerima nasihat beliau? Pamannya sendiri Abu Lahab gak mau masuk Islam, bahkan membencinya, gitu kan? Sama istrinya, bahkan Abu Lahab itu bukan cuma paman, besannya Nabi.
Anak laki-laki Abu Lahab menikah sama anak perempuannya Nabi. Dan begitu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi dan mulai mendakwakan agama yang benar, tadinya disukai sekarang dibenci. Abu Lahab suruh ceraikan anak Nabi SAW. Akhirnya menjadi janda dan dinikahi oleh Utsman ya, radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu keadaannya. Tapi ada juga figur-figur yang lain seperti Abu Bakar, Umar yang menerima dakwah tersebut. Ini sudah umum. Jadi tugas kita menyampaikan dan tidak boleh kita diam. Ya, hal seperti ini harus diingatkan. Memang ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merata gitu ya. Dan kita bukan berarti mengatakan oh kalau gitu Anda menuduh masyarakat Indonesia bermaksiat, bukan. Karena kadang-kadang orang-orang ini banyak memelintir ya. Diputar balik. Kita sedang menyampaikan sesuatu yang baik tapi yang dia cari bukan positifnya, tapi negatifnya. Ah ini pasti orang ini harus dicari celahnya, mungkin nanti anti negara nih ya. Ya, selalu gelar itu anti NKRI lah, garis keras lah dan segala macam yang tidak masuk akal gitu ya. Padahal kita sedang mengingatkan ini bahaya. Seperti Nabi tadi bilang, kalau orang berbuat zina semaunya, orang berjudi semaunya, orang berbuat maksiat semuanya, lalu kita biarkan, ini berbahaya sekali. Karena bukan cuma mereka yang dihukum, kita pun akan kena hukuman, gitu kan? Dalam riwayat Bukhari, ini sering kita sampaikan riwayatnya, bagaimana Nabi SAW mengatakan suatu hari pernah Allah mengutus Jibril alaihissalam mendatangi satu negeri untuk membinasakannya. Lalu pada saat tiba di sana, Jibril alaihissalam menemukan ada satu orang saja. Orang ini sangat soleh. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah sungguhnya ada hambamu fulan di situ. Apa kata Allah SWT dalam hadis Bukhari? Anda bisa cari hadis ini ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Jibril, mulai siksaan dari orang soleh itu. Dia dulu kamu siksa. Kenapa? Karena tidak pernah mengingatkan orang pada yang ma'ruf dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Dia mau masuk surga sendirian. Ya udah terserah dia zina sana, terserah, yang penting saya tidak berzina. Gak bisa begitu. Gak bisa. Kita harus luruskan itu. Dan Nabi SAW syukurnya memberikan kita tahapan 3 kan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat mungkar, dia boleh ubah dengan tangannya, powernya. Pemerintah pada masyarakat, orang tua pada anak, atasan pada bawahan, ya, suami pada istrinya, dia punya power memberhentikan kemungkaran itu. Kalau nggak bisa, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak, fa in lam yastati' bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, nasihatin. Fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu juga dengan lisan maka dengan hati. Doakan dia, semoga Allah kasih hidayah. Dan itu selemah-lemah iman. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak bisa pungkiri dengan hatinya? Kan gitu. Tapi kalau kita masa bodoh kita kena hukuman. Kan gitu. Dan ingat ini penting sekali ya untuk digarisbawahi. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat pada saat mendengar guntur yang sangat keras di negeri Kufah. Beliau mengatakan innahu wa'idun syadidun li ahlil ard. Sesungguhnya suara guntur yang menggelegar di langit itu adalah peringatan keras bagi penduduk bumi. Jadi mereka betul-betul menjadikan momen-momen seperti ini memang momen untuk mengingatkan ya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hati-hati atau bahayanya maksiat itu dan bagaimana konsekuensi hukuman kalau datang mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Mayoritas umat-umat sebelum kita, Allah Azza wa Jalla binasakan mereka, itu semuanya kena karena mereka justru tidak kembali kepada Allah kecuali kaumnya Nabi Yunus. Yang Allah SWT kembalikan karena di saat langit sudah menghitam, turun hujan, bumi sudah mengeluarkan airnya, maka raja mereka mengumpulkan semua masyarakatnya sambil mengatakan negeri Nainawa, negeri di Irak, negerinya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dihukum karena meninggalkan lokasi sebelum ada perintah, kaumnya dihukum karena tidak mengikuti Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Yang jelas pada saat langit sudah gelap, turun hujan, bumi sudah keluarin air, maka orang semua berlari sana sini. Rajanya lihat ini nggak ada cara untuk lari, maka dia kumpulin semua, lalu dia mengatakan ini yang diingatkan oleh Nabi Allah Yunus. Cara terbaik nggak usah kalian lari sana sini, kita sujud, akuin kalau kita beriman kepada Tuhannya Yunus. Kita lihat, maka semua serentak satu negeri itu disebutkan dalam Al-Quran 100.000 sekian orang. Disebutkan 100.000 atau lebih dari itu jumlahnya. Kemudian mereka sujud semua, mereka menyatakan beriman kepada Allah, langit yang gelap jadi terang kembali. Air yang sudah keluar mulai banjir, mulai meresap ke sana. Akhirnya mereka beriman dan Allah kembalikan Nabi Yunus setelah dihukum di perut ikan paus, kembali kepada mereka lalu Allah mengatakan umatta'nahum ilahin. Lalu kemudian kami berikan mereka kegembiraan hidup sampai batas waktu ajal mereka datang. Tapi semua dihukum. Dan Allah berfirman walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dalam sistem yang sudah Allah buat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beriman dan taat kepada Allah. Lihat bagaimana kehidupan mereka.
Mereka jadi baik kehidupannya, rumah tangganya baik, anak-anaknya baik, namanya dikenang, amal soleh selama dunia membuat mereka tentram. Jihad kah, sholat kah, puasa kah, menonjol sekali dari Abu Bakar, dari Umar, dari Uthman, dari Ali, dari Talha, dari Zubair, dari sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka di akhirat nanti akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mereka dapat di dunia. Lihat lawannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa yang dikenang? Gak ada kecuali keburukannya. Rumahnya pun dulu besar di Mekah habis, gak ada yang kenang. Bahkan Abu Lahab waktu meninggal tuh badannya membusuk, disebutkan dalam buku-buku sejarah. Membesar, membusuk sampai anaknya sendiri dalam kondisi kafir tidak ada yang berani mendekati, takut kena penyakit menular. Maka dihujani oleh batu, dikubur di rumahnya sendiri dan sampai sekarang tidak ditahu di mana kuburannya, di mana rumahnya nggak ada lagi. Yang dikenang cuma Abu Jahal, kafir dan penjahat, selesai. Kan gitu. Begitulah akhirnya, tidak akan berubah itu. Sistem yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Seingat saya itu di ayat 96 atau 97 ya. Walau anna ahlal qura, 96-nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau seandainya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ini jaminan dari Allah dari 1400 tahun yang lalu. Mereka beriman, yakin Tuhan Allah dan mereka bertakwa, patuh. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi secara serentak. Maka kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ulama tafsir hampir sepakat mengatakan berkah itu rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, solusi dari permasalahan mereka, mereka selamat dengan kedamaian, dengan ketentraman, tidak akan diserang oleh musuh, tidak akan dikena penyakit menular, tidak akan kena bencana alam, semuanya terjamin. Asal mereka beriman dan bertakwa. Lalu Allah mengatakan walakin kazzabu, tapi sayangnya mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat kami. Kami sampaikan mereka tidak mau, ya. Maka Allah hukum mereka dengan hukuman. Jadi masih ada solusi. Ini bisa saja peringatan dari Allah, hati-hati loh gempa mau datang. Allah mau lihat nih responnya. Taubat gak ini dari kesalahan-kesalahannya? Mulai dari pemimpin sampai ke masyarakatnya. Dan tidak harus kita secara detail mengetahui pelanggaran kita apa. Tapi kalau sudah ada peringatan seperti ini, kita tinggal taubat kepada Allah SWT. Itu yang Nabi SAW ingatkan para sahabat gitu kan. Istighfar dan taubatlah. Sebagaimana di dalam musannafnya Abu Hanifah rahimahullah, ada pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang pada diberikan keturunan sementara saya sendiri belum. Maka apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, mana kamu dari dua hal yang dengannya kau akan diberikan rezeki oleh Allah? Mana kamu dari istighfar dan mana kamu dari sedekah? Yang dengannya kau akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan kira-kira ada doa khusus gak? Kalau saya sih taubat. Istighfar dan taubat memperbanyak dan itu serentak. Seluruh kita melakukan itu maka insya Allah kaumnya Nabi Yunus saja kafir beriman lalu dikasih, apalagi kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mustahil tidak terjadi semua itu. Ya, ini Allahu a'lam bishawab.